Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desa Tarik. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai materi keamanan data dan informasi. Di sini kita akan membahas mengenai penerapan teknologi keamanan. Oke, apa sih teknologi keamanan itu? Keamanan TI atau singkatan dari keamanan teknologi informasi merupakan praktik melindungi aset TI, organisasi sistem komputer, jaringan, perangkat digital dari data-data akses yang tidak sah, pelanggaran data, serangan cyber, dan aktivitas berbahaya lainnya. Nah, cakupan keamanan TI ini sangatlah luas dan seringkali melibatkan perpaduan antara solusi teknologi dan keamanan. Semua ini bekerja sama untuk mengatasi kerentanan pada perangkat digital, jaringan komputer, server, basis data, dan aplikasi perangkat lunak lainnya. Nah, contoh dari keamanan TI yang paling sering dikutip mencakup disiplin keamanan digital seperti keamanan titik akhir, keamanan cloud, keamanan jaringan, dan keamanan aplikasi. Namun, keamanan TI juga mencakup langkah-langkah keamanan fisik, misalnya kunci, kartu identitas, kamera pengintai yang diperlukan untuk melindungi gedung-gedung dan perangkat yang menyimpan data dari aset TI. Oke, selanjutnya, nah mengapa sih keamanan data ini itu penting? Bisa kita lihat serangan cyber dan insiden keamanan data dapat menyebabkan kerugian yang sangat besar, termasuk hilangnya bisnis, reputasi, denda, pemerasan, dan pencucian aset. Dari laporan IBM pada tahun 2023, ini sendiri menunjukkan biaya rata-rata pelanggaran data mencapai senilai 4,45 juta US dollar. Ini meningkat 2,3% dari tahun sebelumnya. Nah, serangan ransomware yang menuntut tebusan hingga puluhan juta dolar semakin mahal dan kompleks. Sebagai respons, investasi dalam keamanan TI terus naik, diproyeksikan mencapai 188,3 miliar US dollar. Ini sendiri terjadi pada tahun 2023 dan diprediksi akan melampaui 260 miliar US dollar pada tahun 2026. Tujuan dari keamanan data ini sendiri yaitu setiap organisasi tentunya rentan terhadap ancaman cyber, baik dari dalam maupun dari luar. Ini terjadi secara disengaja maupun tidak sengaja. Keamanan TI dirancang untuk mengatasi berbagai resiko ini dengan mempertimbangkan semua jenis perilaku ancaman, motivasi, taktik, dan tingkat keahlian mereka. Oke, kita masuk pada contoh-contoh penerapannya. Di sini saya menggunakan studi kasus yaitu penerapan keamanan cyber dalam dunia game. Oke, kenapa saya membahas hal ini? Karena penerapan keamanan cyber dalam industri game menjadi semakin penting seiring dengan pertumbuhan industri, terutama dengan maraknya game-game online, microtransaction, dan komunitas pemain yang besar. Nah, ancaman cyber dalam game tidak hanya mengancam pengalaman pemain, tapi juga dapat merugikan pengembang atau developer itu sendiri, secara finansial maupun reputasi. Nah, oleh karena itu kita akan membahas topik seputar keamanan cyber dalam video game, mulai dari apa saja ancamannya, strategi penerapan, tantangan dalam penerapannya, contoh kasus, hingga tren keamanan cyber di masa depan. Jadi kita masuk ke dalam ancaman keamanan cyber itu seperti apa saja sih? Yang pertama ada cheat atau eksploitasi. Nah, ini sebenarnya seperti pemain menggunakan software atau teknik ilegal untuk mendapatkan keuntungan yang tidak adil, seperti aimbot pada game-game FPS, wallhack, atau duplikasi item. Nah, selanjutnya ada pencurian akun atau phishing. Akun pemain akan diretas untuk mencuri item, mata uang dalam game, atau data pribadi. Ini biasanya dilakukan oleh penjual atau top up yang memerlukan izin masuk ke dalam gamenya. Lalu ada DDoS attack. Ini serangan distributed denial of service atau disingkat dengan DDoS yang mengganggu server game. Ini menyebabkan downtime dan merusak pengalaman pemain. Nah, ini dia phishing dan social engineering. Ini penipuan yang dilakukan dengan menargetkan pemain untuk mengelabui mereka agar memberikan informasi sensitif seperti kata sandi atau detail pembayaran, seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, selanjutnya juga ada penyalahgunaan microtransaction, pencurian informasi kartu kredit atau penyalahgunaan sistem pembayaran dalam game.
Juga ada kebocoran data, misalkan data kebocoran pribadi pemain, termasuk email, kata sandi, dan informasi pembayaran. Dan yang terakhir ada ransomware. Ini serangan yang mengenkripsi data pengembang game atau publisher dan meminta tebusan. Seperti itu. Oke, selanjutnya ada juga strategi untuk menerapkan keamanan cyber dalam game. Di antaranya ada beberapa. Yang pertama ada enkripsi data. Nah, ini akan mengenkripsi data sensitif seperti informasi pembayaran, kata sandi, dan komunikasi antara klien dengan server game. Ini akan menggunakan protokol keamanan seperti SLS, SSL, atau TLS untuk melindungi transmisi data. Lalu juga diterapkannya anti-cheat system, mengintegrasikan software anti-cheat seperti Easy Anti-Cheat, BattleEye, atau VAC, Valve Anti-Cheat, untuk mendeteksi dan mencegah penggunaan cheat. Nah, tujuannya untuk memantau aktivitas pemain secara real-time. Ini mengidentifikasi perilaku mencurigakan. Lalu kita juga bisa menerapkan proteksi ke server. Ini untuk mengamankan server dari serangan DDoS dengan menggunakan layanan proteksi seperti Cloudflare atau AWS dan memastikan server selalu diperbarui dengan patch keamanan terbaru. Selanjutnya ada pemantauan dan analisis. Nah, menggunakan sistem, kita bisa memantau untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan seperti login dari lokasi yang biasa, yang tidak biasa, atau transaksi yang tidak wajar. Kita bisa menerapkan machine learning atau AI untuk menganalisis pola serangan dan mengidentifikasi ancaman-ancaman baru. Lalu juga ada autentikasi dua faktor atau 2FA, menerapkan 2FA untuk melindungi akun pemain dari akses yang tidak sah. 2FA ini two-factor authentication ya. Nah, contohnya seperti meminta kode OTP selain kata sandi saat kita melakukan aktivitas login di dalam game. Oke, yang selanjutnya juga kita bisa melakukan pendidikan dan kesadaran pada para pemain. Nah, kita juga bisa memberikan panduan keamanan kepada para pemain seperti kita menyuruh untuk mereka membuat kata sandi yang kuat dan menghindari phishing. Lalu juga kita harus mengingatkan pemain untuk tidak berbagi informasi akun yang sensitif dengan siapapun itu. Lalu kita sebagai pengembang game juga harus melakukan pembaruan patch secara rutin. Ini ditujukan untuk merilis pembaruan dan memperbaiki kerentanan keamanan dan bug-bug yang dapat dieksploitasi oleh para hacker-hacker tersebut. Dan ini juga memastikan semua sistem dan software yang digunakan selalu up to date. Nah, kita juga harus melakukan perlindungan hak kekayaan intelektual atau IP. Ini mencegah pembajakan game dengan menggunakan teknologi DRM atau Digital Rights Management. Kita bisa memantau dan mengambil tindakan terhadap distribusi ilegal yang dilakukan di game kita nantinya. Oke, selanjutnya yaitu tantangan dalam menerapkan keamanan cyber dalam dunia game. Ada 4 buah poin di sini, yaitu kompleksitas sistem, keterbatasan sumber daya, evolusi ancaman, dan keseimbangan keamanan. Dalam kompleksitas sistem, nah pada game-game modern seringkali melibatkan banyak komponen, seperti server, klien database, dan lain-lain yang rentan terhadap serangan. Ini juga merupakan tantangan dalam menerapkan keamanan. Lalu juga ada keterbatasan sumber daya. Nah, biasanya pengembang game indie atau yang masih kecil, ini mungkin kesulitan dalam mengimplementasikan solusi keamanan yang bisa dibilang relatif mahal. Kita juga harus memikirkan mengenai evolusi ancaman. Nah, penjahat cyber pastinya terus mengembangkan teknik-teknik baru mereka, sehingga sistem keamanan pun juga harus selalu diperbarui. Yang terakhir yaitu keseimbangan keamanan. Terlalu banyak pembatasan keamanan juga mengganggu pengalaman bermain player. Tetapi jika terlalu sedikit keamanan juga akan meningkatkan resiko serangan pada game kita. Jadi kita harus menentukan titik seimbangnya itu di mana. Oke, kita masuk ke contoh-contoh kasusnya. Ada 2 di sini, misalkan seperti serangan DDoS ke server. Nah, contohnya seperti pada tahun 2020, serangan DDoS ini besar-besaran melumpuhkan server seperti game League of Legends dan Call of Duty. Nah, untuk solusinya sendiri mungkin bisa pengembang game bekerja sama dengan penyedia layanan anti DDoS untuk meningkatkan proteksi server mereka.
Lalu kasus kedua yaitu kebocoran data pemain. Contoh kasusnya seperti kebocoran data akun pemain Fortnite pada tahun 2019. Nah, solusinya yaitu Epic Games menerapkan two-factor authentication dan meningkatkan enkripsi data untuk mencegah serangan serupa di masa depan. Oke, kita masuk pada topik terakhir yaitu tren keamanan cyber dalam game di masa depan. Mungkin kita bisa melakukan seperti blockchain dan NFT, yaitu penggunaan teknologi blockchain untuk mengamankan aset dalam game dan mencegah penipuan. Untuk mencegah penipuan lebih tepatnya. Lalu kita juga bisa menerapkan AI dan machine learning yang baru-baru ini sedang booming. Ini untuk meningkatkan deteksi cheat dan serangan cyber dengan analisis perilaku pemain. Jadinya kita tidak perlu melakukan pemeriksaan yang terlalu susah. Jadi kita bisa menyuruh AI atau membuat machine learning itu untuk mendeteksi cheat tersebut. Lalu juga kita bisa menerapkan keamanan cloud. Nah, dengan semakin banyaknya game berbasis cloud, mungkin keamanan infrastruktur cloud menjadi prioritas utama di masa depan. Dan kita juga perlu melakukan regulasi dan standar industri untuk pengembangan game di masa depan juga. Ini untuk meningkatkan regulasi dan melindungi data pemain untuk memastikan praktik keamanan yang lebih ketat lagi. Oke, kita masuk ke kesimpulannya. Penerapan keamanan cyber dalam game adalah aspek kritis yang melindungi pemain, pengembang, dan publisher dari berbagai ancaman. Nah, dengan kombinasi teknologi canggih, edukasi, dan pembaruan rutin, industri game dapat menciptakan lingkungan yang aman dan menyenangkan bagi semua pemain. Namun tantangan terus berkembang, sehingga kolaborasi antara pengembang, pemain, dan ahli keamanan cyber sangatlah penting untuk tetap menjaga keamanan dalam industri game. Oke, mungkin itu saja dari materi kita kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa.